akan menyaksikan kabar utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Tugas Damkar Provinsi DKI Jakarta masih terus berupaya mencari korban yang dikabarkan hilang dalam insiden terbakarnya pusat perbelanjaan Plaza Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Pagar laut juga terpasang di perairan Jakarta. Terdapat 3 titik pagar laut yang terpasang dengan total panjang ratusan meter. Selamat malam pemirsa, selain 2 informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi menarik lainnya untuk menemani malam Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Dar Fasal, langsung saja kita mulai kabar utama malam ini. Kita ke informasi pertama, pemirsa, acara konser musik yang digelar di sebuah kafe di Jakarta berujung kericuan Kamis malam. Dalam rekaman video amatir milik pengunjung yang tersebar, nampak keributan hingga aksi saling pukul terjadi di kafe B-Mart di Jalan Letjen Suprapto, Kebayoran, Jakarta Pusat. Keributan antar pengunjung itu berawal dari 3 orang yang diduga mencuri telepon genggam. Bahkan, kepanikan juga nampak saat para pengunjung dilarang keluar oleh petugas keamanan setempat guna dilakukan pemeriksaan. Kericuan kemudian berhasil diredam setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Polisi kemudian membubarkan massa setelah menangkap 3 orang terduga pelaku. Aksi pemelakan terhadap supir truk yang tengah berhenti di persimpangan jalan di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara kembali terjadi. Dalam video amatir, nampak pelaku beraksi seorang diri di Jalan Enggano, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku memaksa meminta uang kepada supir truk dan mengancam memakai senjata tajam. Aksi pemelakan kepada supir truk belakangan memang kerap terjadi di wilayah Jakarta Utara. Tidak hanya mengincar uang, para pelaku juga sering merampas ponsel milik supir truk atau barang yang diangkut oleh truk. Para supir truk berharap polisian lebih giat lagi melakukan patroli di jalur macet yang mengarah ke pelabuhan Tanjung Priuk. Puluhan warga merusak sebuah warung kopi yang dijadikan tempat transaksi jual beli obat terlarang kepada para pelajar di Garut, Jawa Barat. Warung yang direbek dan dirusak warga berlokasi di Kampung Kamasan, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut. Dari dalam warung ditemukan banyak pil koplo yang biasa dijual kepada para pelajar dan remaja. 2 orang pemuda yang berada di dalam warung pun diamankan massa dan diserahkan ke Mapolsek setempat. Warga meminta aparat melakukan razia secara intensif ke sejumlah tempat yang berkedok warung kopi. Pemirsa, hingga Jumat siang, petugas Damkar Provinsi DKI Jakarta masih terus berupaya mencari korban yang dikabarkan hilang dalam insiden terbakarnya pusat perbelanjaan Plaza Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Proses pencarian orang hilang oleh petugas terkendala reruntuhan material gedung yang rubuh. Petugas pemadam juga harus menggunakan masker khusus dan oksigen tambahan. Hingga hari ini, 7 kantong jenazah sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, petugas telah menerima laporan dari masyarakat
14 orang anggota keluarganya hilang dan dimungkinkan terkait peristiwa kebakaran tersebut. Masih proses pendinginan sama Bapak Aristiono Sukma M. Nur. Jumat pagi, Rumah Sakit Polri Kramat Jati kembali menerima 2 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Jenazah-jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. Jumat pagi sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali menerima 2 kantong jenazah korban kebakaran Gedung Glodok Plaza di Jakarta Barat. 2 kantong jenazah tiba dengan 2 mobil ambulans yang berbeda. Hingga kini Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah menerima 5 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. Sampai saat ini kami menerima jenazah, 5 kantong jenazah, di mana sejak kemarin siang jam 16 kami terima 1, terus kemarin jam 20 kami terima 2, dan hari ini kami terima 2 lagi sehingga totalnya ada 5 kantong jenazah. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono juga menyampaikan ada 1 keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya ke Rumah Sakit Polri. Sementara itu, kelima jenazah korban kebakaran Glodok Plaza akan diidentifikasi dengan menggunakan metode tes DNA, juga akan diotopsi pada hari ini. Diketahui hasil proses pemeriksaan identifikasi dengan tes DNA akan diketahui dalam sepekan ke depan. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Diana TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pasca kebakaran di Glodok Plaza, kita terhubung dengan reporter TV One, Syahda Yostiza di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan juga nanti juga akan ada Tika Rap di lokasi kebakaran. Kita akan ke Syahda terlebih dahulu. Selamat malam Syahda, silakan laporan Anda bagaimana, apakah sudah ada korban-korban kebakaran yang teridentifikasi oleh Rumah Sakit Polri? Baik, selamat malam Haidar Faisal dan juga pemirsa. Hingga saat ini dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, tepatnya tadi per hari ini sudah menerima sebanyak 7 kantong jenazah, di mana memang untuk 7 kantong jenazah ini tiba di Rumah Sakit Polri secara bertahap, dan seperti yang kita tahu bahwa 3 kantung jenazah ini sudah diterima hari kemarin, dan per hari ini sudah ada 4 kantung jenazah yang memang diterima. Update-nya adalah kalau kantung jenazah 2 kantung jenazah pertama yang kami terima ini tadi tiba di Rumah Sakit Polri sekitar pukul 9.44 waktu Indonesia Barat tadi pagi, dan tadi tepatnya di pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, sebuah ambulans ini juga membawa 2 kantung jenazah baru, di mana juga total 7 jenazah ini tentunya akan melalui proses autopsi dan juga identifikasi lebih lanjut oleh pihak Rumah Sakit Polri. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya dari Rumah Sakit Polri sendiri nantinya juga akan dalam rangkaian identifikasi ini akan bekerja sama dengan tim Inavis, kemudian juga dari Biro Dokpol Pusdokes Polri, adapun juga bekerja sama dengan Biro Laboratorium DNA Pusdokes Polri dalam rangka mengidentifikasi jenazah, dan sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Polri yakni Brigjen Polisi Prima Heru Yuli Hartono, ini menyebutkan bahwasanya rata-rata kondisi jenazah yang berada di kantung jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri ini sudah tidak dapat dikenali, mengingat bahwasannya korban ini tiba dalam keadaan terbakar utuh. Dan memang Faisal dan juga pemirsa, nantinya dalam rangkaian proses identifikasi, Rumah Sakit Polri sendiri akan menggunakan sistem DVI atau Disaster Victim Identification, yang mana ini dalam rangka mencocokkan data-data sekunder dengan juga data-data primer. Selain itu juga akan mencocokkan data antemortem dan juga postmortem dalam rangka memvalidasi identitas dari korban yang bersangkutan. Dan tidak hanya itu, Rumah Sakit Polri juga nanti
nantinya akan mengambil langkah, yakni akan melangsungkan pemeriksaan odontogram atau pemeriksaan gigi dan juga mulut terhadap korban yang dibawa ke Rumah Sakit Polri. Namun apabila pemeriksaan odontogram ini dirasa tidak cukup, maka Rumah Sakit Polri juga nantinya akan melangsungkan pemeriksaan DNA, di mana untuk hasil pemeriksaan DNA ini sendiri akan bisa dirilis atau diumumkan dalam periode 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Sehingga memang Haidar Faisal serta pemirsa bahwasanya untuk Rumah Sakit Polri sendiri ini menghimbau kepada keluarga yang memang mencari keluarga korban yang hilang atas tragedi kebakaran di Glodok Plaza ini, dihimbau agar membawa keluarga langsung seperti bapak, ibu, ataupun anak, sehingga dari pihak rumah sakit bisa langsung mengambil sampel DNA untuk kemudian dicocokkan kepada jenazah yang bersangkutan. Dan tak hanya itu, tadi juga saya beserta tim sempat mengecek ke posko antemortem, di mana untuk posko antemortem ini merupakan posko pelaporan bagi keluarga yang merasa keluarganya hilang dalam korban kebakaran Glodok, di mana tadi kami mendapatkan informasi bahwa di posko antemortem tersebut ada sebanyak 8 keluarga yang mencari anggota keluarganya yang hilang. Dan hingga saat ini, Faisal dan juga pemirsa, bahwasannya untuk ketujuh kantung jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini, kami belum bisa memastikan apakah ketujuh kantung jenazah tersebut adalah merupakan korban yang termasuk ke dalam 14 nama daftar yang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Sementara demikian. Kita tunggu terus perkembangannya. Terima kasih Syahda Yosdiza mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan langsung kita sapa rekan Atika Rahab yang sudah berada di lokasi kebakaran. Selamat malam Atika Rahab, bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda? Silakan. Ya baik, selamat malam Faisal dan juga pemirsa. Pasca kebakaran di Glodok Plaza di hari Rabu kemarin, total sudah ada 7 jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan, baik itu dari PMI, kemudian juga BPBD dan juga Gulkarmat begitu ya. Dan yang terbaru, 7 dari jenazah yang telah berhasil dievakuasi baru saja tadi memang 2 ini baru ditemukan sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Barat oleh tim gabungan, yang mana kalau dari informasinya 5 sebelumnya yang telah berhasil ini kan ditemukan dari lantai 8 keseluruhannya. Kalau tadi kami menanyakan kepada pihak Gulkarmat, 2 yang baru ditemukan di hari ini tadi juga ditemukan di lantai 8. Ada total sebanyak 14 data korban yang telah diterima oleh pihak tim gabungan, namun masih dalam proses penyelidikan begitu ya, apakah 7 orang ini masuk ke dalam data 14 orang yang telah diterima oleh Gulkarmat atau tidak. Namun kalau untuk situasi di Glodok Plaza sendiri saat ini memang untuk sementara proses penyisiran dan juga pencarian korban malam hari ini diberhentikan dan akan dilanjutkan kembali besok pagi, karena tadi kami menanyakan kepada Kasih Op Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin, ini mengatakan bahwa untuk malam hari ini akan diberhentikan dan akan dilanjutkan besok pagi, karena memang mengingat kondisinya saat ini sedikit hujan begitu ya Faisal dan juga pemirsa. Dan juga untuk di lantai 9 yang mana ini merupakan salah satu titik kebakaran yang cukup terdampak dari titik awal api di lantai 6 dan juga lantai 7. Ini untuk kondisi lantai 9-nya ini sudah hancur begitu ya, sehingga untuk sebagian besar ini sudah jatuh ke bawah, dan ini akan mengkhawatirkan jika malam hari ini mengingat kondisinya juga baru saja hujan, ini akan membahayakan tim gabungan untuk melakukan penyisiran dan juga pencarian korban, sehingga ini besok pagi akan terus kembali dilakukan penyisiran dan juga tim evakuasi begitu ya. Namun memang ada dari pihak tim gabungan di sini berjaga di pos Gulkarmat, karena memang mengingat apabila masih ada masyarakat yang ingin mendata begitu ya, mendata baru korban yang masih kehilangan, ini mereka masih akan terus menerima. Namun hingga saat ini dipastikan kalau penyisiran dan juga pencarian korbannya akan dilanjutkan besok pagi, dan sudah ada total 7 jenazah yang telah ke-7-7-nya ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara demikian kembali ke studio Faisal. Proses pencarian korban masih akan dilanjutkan esok hari. Terima kasih Atika Rahab atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pengamat sepak bola Tommy Welly atau akrab disapa Bung Toel hari ini membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tindakan doxing atau penyebaran data pribadi serta pencemaran nama baik yang ia alami sejak 17 Desember 2024.
Dalam laporannya ke polisi, Bung Toel dan keluarga sudah merasa terganggu dengan penyebaran nomor telepon dan alamat pribadinya yang kemudian berlanjut ke ungkapan teror serta penghinaan. Tak hanya data Toel, data pribadi putra dan putrinya juga telah disebarluaskan dan mereka diserang oleh sejumlah netizen. Menurut Bung Toel, penyerangan tersebut sudah melampaui batas karena telah melibatkan anggota keluarganya. Hari ini saya melaporkan tindakan penyebaran data pribadi, termasuk juga pencemaran nama baik. Saya mengalami sejak tanggal 17 Desember, istilahnya kan di doxing, data pribadi saya disebarkan, lalu kan terjadi serangan-serangan itu kan. WA tidak dikenal, telepon tidak dikenal, lalu juga lewat media sosial. Jadi intinya ada pencemaran nama baik, ada pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi. Jadi laporan diterima dan ini juga saya lakukan karena penyerangan terhadap saya juga sudah menyerempet atau sudah mengenai putra dan putri saya. Jadi kedua putra dan putri saya mengalami juga serangan doxing, data pribadinya juga disebarluaskan sehingga mendapatkan serangan. Jadi sebagai seorang ayah, saya harus menjaga kehormatan putra-putri saya gitu. Apakah pelaporan ini ataukah perundungan ini atau pembulian ini dan doxing karena diduga kritik Bung Toel kepada Sintayong atau bagaimana menduganya? Saya menduganya seperti itu karena setiap kali saya memberikan catatan kritis, terutama misalnya terhadap kinerja Sintayong, ya biasanya itu otomatis terjadi peningkatan itu yang namanya apa tadi istilahnya penyerangan, pembulian dan sebagainya dan sebagainya. Itu ancaman juga yang disampaikan. Ada lah. Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, seekor harimau Sumatera menewaskan satu orang warga desa Tunggal Jaya, Buko-Buko, Provinsi Bengkulu. Korban ditemukan di areal perkebunan dengan kondisi tubuh penuh luka cakaran dan gigitan harimau. Hingga saat ini, warga di Buko-Buko masih takut karena harimau Sumatera ini masih berkeliaran dan terlihat oleh warga yang berada di kawasan perkebunan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buko-Buko pun terpaksa meminta beberapa sekolah SD, SMP untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring. Sementara itu, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA telah menempatkan sejumlah perangkap dan kamera pemantau di beberapa lokasi yang dicurigai sering disinggahi oleh harimau tersebut. Bekas pijakan kakinya, si belang. Terima kasih. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya pensiunan Jenderal TNI yang jasadnya ditemukan di perairan Marunda, Jakarta Utara. Dalam rekaman kamera CCTV yang ditemukan polisi, terlihat mobil korban meluncur tercebur ke laut sehari sebelum jasad korban ditemukan. Sementara, dari hasil forensik tidak ditemukan bekas luka pada jasad pensiunan Jenderal TNI tersebut. Misteri penyebab kematian pensiunan Jenderal TNI yang jasadnya ditemukan di laut perlahan mulai terkuak. Polisi menemukan rekaman kamera CCTV yang merekam detik-detik mobil korban meluncur tercebur ke laut di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis lalu. Polisi tengah menyelidiki apa yang membuat korban mengendarai mobilnya ke arah dermaga, serta menyelidiki adanya dugaan lain seperti keterlibatan pihak lain di kasus kematian korban ini. Isi rekaman terlihat janggal karena sesampainya di ujung dermaga, mobil korban tidak berhenti dan seolah tetap tancap gas hingga tercebur ke laut. Sebelumnya pihak Polda Metro Jaya menyebutkan dari hasil forensik tidak ditemukan bekas luka pada jasad pensiunan Jenderal TNI. Pihaknya juga masih terus menyelidiki penyebab kematian korban. Sampai Pak Kabit tidak ada luka, hasil pemeriksaan forensik sementara.
Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukaan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Pada Jumat 11 Januari pekan lalu, nelayan sekitar perairan Marunda, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang mengapung. Dari kartu identitas yang turut ditemukan, diketahui korban merupakan pensiunan Jenderal TNI. Setelah jenazah korban dievakuasi dari perairan Marunda, petugas membawa jenazah ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat untuk diautopsi guna kepentingan penyelidikan. Jenazah korban sudah dimakamkan pihak keluarga di TPU Giritama, Bogor, Jawa Barat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pagar laut juga terpasang di perairan Jakarta. Terdapat 3 titik yang terpasang pagar laut dengan total panjang ratusan meter. Pagar laut ternyata juga ada di perairan Teluk Jakarta di seberang Pulau C, Penjaringan, Jakarta Utara. Pagar dari bambu itu ditemukan di 3 titik yang dipasang dari daratan hingga ke laut. Muhammad Kursi, salah satu nelayan setempat, mengungkapkan pagar laut sudah terpasang selama 4 bulan. Namun tak diketahui pihak mana yang memasang dan memiliki pagar-pagar laut itu. 3-4 bulan dah adanya pagar ini. Sebelumnya nggak ada? Sebelumnya nggak ada. Buat nyari ikan kalau malam dulu. Sebelumnya di sini Pak buat? Ya, dulu di sini sering nyari udang. Kalau malam condong. Nah, semenjak ada pagar ini? Ya, nggak pernah lagi. Udah nggak pernah lagi. Ini kalau untuk kepemilikannya ini Bapak tahu nggak Pak siapa punya siapa ini? Nggak tahu sih. Kalau yang masang siapa Pak? Hah? Yang masang? Kurang tahu juga. Pas kita lihat udah ada pasangan di situ. Tapi nggak ada. Bahkan pengupas kerang hijau mengeluhkan keberadaan pagar laut ini. Harapan kita mah supaya itu nggak ini ya, jadi penghasilannya udah seperti dulu lagi. Selama ada bambu itu ya penghasilannya kita penghasilannya lebih kecil. Sementara itu, Pemprov Jakarta bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih meninjau izin pagar laut yang berada di seberang Pulau C reklamasi ini. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One, mengabarkan. Polemik penyegelan pagar bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat oleh KKP diklaim pihak perusahaan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara merasa sudah mempunyai izin dari Dinas KKP Provinsi Jawa Barat. Pihak perusahaan yang melakukan kegiatan pemagaran dan pengerukan laut mengklaim sudah mempunyai izin dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat. Rencananya di area laut yang dipagari akan dibangun pelabuhan dan tempat pelelangan ikan Pal Jaya. Dengan perjanjian membangun fasilitas pelelangan dan membuat alur laut untuk perlintasan nelayan yang mengalami pendangkalan. Menurut kuasa hukum dari pihak perusahaan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, sebuah kegiatan pemagaran yang dilakukan sudah mendapatkan persetujuan dan kesepakatan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, pihaknya merasa keberatan tentang penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun pihaknya akan melakukan pengurusan izin baru agar memenuhi persyaratan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK PRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagi kami adalah kegagahan atau ketergesa-gesaan dari KKP dalam menilai. Mungkin karena viral di Tangerang, mereka menganggap ini hal yang sama, padahal tidak. Di sini bukan kami yang bekerja atas kemauan sendiri, tapi atas perintah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini yang kami pertanyakan akhirnya apa? Apakah ada koordinasi dari KKP dengan DKP? Tapi jawabannya ada. Kenapa? Karena KKP sendiri yang nyuruh. Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah di Jawa Barat dengan DKP. Ternyata setelah kita berkoordinasi, kita melakukan pekerjaannya, kita dilarang lagi. Begitu. Dengan alasan izin belum jadi. Nah, yang kita pertanyakan sebenarnya maksud izin ini apa sih? Itu dia. Jadi Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung bersama Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah melaporkan kasus pemagaran laut
di wilayah perairan Tangerang, Banten ke Bareskrim Polri Jumat siang. Laporan ini dilakukan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Dalam laporan mereka membawa sejumlah barang bukti termasuk potongan bambu dari lokasi perairan serta hasil dokumentasi berupa foto dan video. Pagar bambu sepanjang 30 km ini diduga dibangun oleh kelompok tertentu. Sebanyak 9 nama dan 1 perusahaan diduga terlibat terkait pemasangan pagar tersebut. Nama tersebut didapatkan berdasarkan dari hasil penelusuran lapangan dan analisis video dari media sosial. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut pagar dari bambu itu disegel karena tidak memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Nelayan berharap pemerintah segera stop semua kegiatan pemagaran laut lantaran mereka kesulitan mencari ikan. Setelah pagar laut disegel oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, para nelayan pesisir utara Bekasi berharap pemerintah segera menyetop semua kegiatan pemagaran laut karena menyulitkan nelayan mencari ikan. Nelayan setempat menyebut pagar dari bambu yang berada di Laut Bekasi sudah sangat meresahkan dan merugikan nelayan. Selain konsumsi BBM bertambah, hasil tangkapan ikan juga menurun drastis. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho menegaskan bahwa pagar laut di Bekasi telah disegel karena tidak memiliki izin. Menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKKPR-nya, PKKPRL, laut, ya. Ini kan masih wilayah laut di situ tuh tadi, gitu. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP, karena tidak ada PKKPR. Penyegelan ditandai dengan pemasangan 2 spanduk bertuliskan penghentian kegiatan pemagaran laut tanpa izin di tiang bambu yang sudah menancap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara masalah pagar laut yang menghebohkan dalam beberapa waktu ini. Wahyu Trenggono juga menyebut masih banyak permasalahan yang dialami nelayan dan pengelolaan sumber daya alam dari laut, termasuk garam. Ketentuannya adalah setiap kegiatan bangunan yang ada di laut memang harus mendapatkan izin kesesuaian. Kemudian kita cek dan seterusnya sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka yang terjadi adalah itu memang betul tidak ada izin. Tahapan berikutnya setelah dilakukan penyegelan, kita ingin mencari institusinya siapa. Nah sekarang sejauh di bawah pengawasan Kementerian Kelautan, untuk produsen-produsen garam, petani-petani garam seperti apa? Kami memprediksi sebetulnya seluruh resources yang kita miliki ini kita bisa push untuk lebih meningkat, khususnya di masyarakat. Jadi contoh nih, nggak usah jauh daerah Indramayu itu ada 3.000 hektar lahan, yang dia itu masih menggunakan inputannya itu pasang surut. Ini memprihatinkan gitu. Dan kalau nggak salah satu negara yang pengekspor garam ke kita tuh Australia satunya Pak ya? Australia. Kan agak lucu ya Pak ya, panjangan kita garis pantainya daripada Australia. Dan itu tempatnya tuh di kota apa? Brum, ya. Yang kalau ditarik gini nih Kupang. Oke. Dan saya udah pergi ke itu. Saya udah pergi ke situ namanya Pulau Saburai Jua gitu. Itu dia NaCl-nya 98, bagus kan, kayak kristal gitu. Jadi kita sudah lakukan. Itu PR ke depannya Pak ya. Jadi gini, karena itu kita kan sudah merdeka nih. Waktu itu 79 tahun, sekarang udah 80 tahun ya tahun ini kan. Itu kampung-kampung lain kan kalau kita lihat kan nggak bagus.
Nah, sementara kalau kita keluar, saya keliling keluar sana, yang namanya kampung lain kan keren-keren, iya, bagus, ikan juga dimasak di situ. Ya. Nah, ini kita buat model. Di Biak itu kita buat model. Namanya Kampung Nelayan Modern. Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ratas di Istana Negara. Salah satu yang menjadi pembahasan di dalam ratas adalah pelaksanaan makan bergizi gratis. Ratas berlangsung sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ratas ini dihadiri diantaranya oleh Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah, dan Kepala Bappenas. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam ratas adalah evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis yang berlangsung sejak 6 Januari 2025 lalu. Ke kiri Pak, izin Prabowo Subianto. Kementerian Bapak sendiri di rumah atau di mana? Ya, gitu, atau? Ya tunggu sampai itu keluar. Oh, gitu. Cerdas benar wartawannya ini. Presiden Prabowo Subianto menyebut proyek infrastruktur akan banyak diserahkan kepada pihak swasta yang dinilai dapat lebih efisien. Hal tersebut Presiden Prabowo Subianto tegaskan saat menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia. Memberi peran yang lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk menangani. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara. Dari nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak. Jadi sudah saya buktikan dan saya sekarang merasa semakin percaya, semakin yakin bahwa Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, dengan disiplin, mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Sudah saya buktikan dan saya sekarang merasa semakin percaya, semakin yakin bahwa Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, dengan disiplin, mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, lebih dari 24.000 hewan ternak di Indonesia terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemerintah pun telah menyiapkan 4 juta dosis vaksin guna mencegah penyebaran wabah PMK ini. Ada 686 kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang didata Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Terus bertambahnya kasus PMK ini, pemerintah Kabupaten Jombang mengecek kondisi sapi yang diperjualbelikan di Pasar Kabuh, salah satu pasar hewan di Jombang. Dan setiap sapi yang dibawa pedagang akan masuk pasar disemprot disinfektan terlebih dahulu. Rencananya Pemkab Jombang akan menutup sementara seluruh pasar hewan di Jombang mulai 19 Januari hingga akhir Januari mendatang. Pasar-pasar hewan akan disterilkan selama tidak beroperasi dan rencananya akan dibuka kembali di awal bulan Februari. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo, Sumatera Utara melakukan pengecekan kesehatan hewan ternak milik warga. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi mewabahnya penyakit mulut dan kuku atau PMK.
Petugas juga memberikan cairan disinfektan kepada peternak agar peternak dapat membersihkan dan mensterilkan kandang ternaknya. Selain itu, peternak dihimbau untuk tidak mendatangkan hewan ternak dari daerah luar. Jika mendatangkan hewan ternak dari luar, harus dilengkapi dengan surat kesehatan. Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, Sintong Hutasoe, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, mengungkapkan saat ini ada 24.176 ekor sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK hingga tanggal 15 Januari 2025. Sekarang tercatat, ini Pak ya kami sampaikan, untuk 24.000 itu tersebar di 14 provinsi, 112 kabupaten kota, 908 kecamatan, dan di 2.669 desa. Itu sekarang data kita untuk nasional itu Pak. Jadi dia mudah-mudahan, tapi trennya sudah mulai menurun. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah menurunkan tingkat kejadiannya, kasusnya, dan mengurangi penyebarannya. Nah, maka yang kita lakukan salah satunya adalah melalui vaksinasi ini. Nah, vaksinasi harus dilakukan terhadap ternak-ternak yang sehat. Sedangkan untuk ternak yang sudah terkena, ya, ini harus dilakukan segera pengobatan. Guna mengantisipasi penyebaran, Kementan terus melakukan vaksinasi kepada sapi yang masih sehat. Kementan juga menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK dan telah didistribusikan sejak awal tahun. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, seorang satpam tewas setelah dihabisi anak majikannya sendiri di Bogor, Jawa Barat. Diduga pelaku kesal dan terlibat cekcok dengan korban sebelum penusukan terjadi. Seorang petugas keamanan ditemukan terkapar dalam kondisi tewas Jumat pagi di sebuah rumah mewah di Jalan Lawang Gintung, Bogor, Jawa Barat. Polisi yang menerima laporan dari pembantu rumah tangga di rumah itu pun kemudian menemukan korban tewas dengan luka di bagian perut. Berdasarkan identifikasi, korban bernama Septian, berusia 37 tahun, warga Sukabumi yang sehari-hari bekerja sebagai satpam di rumah tersebut. Terduga tak lain adalah anak majikannya sendiri. Korban sebelumnya sempat terlibat cekcok dengan pelaku. 4 orang sudah diamankan pihak kepolisian termasuk terduga pelaku. Minta bantuan dari 2 orang pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah ini, kemudian mendapatkan ada security yang sudah kondisi dalam keadaan tergeletak di pos. Kemudian kami piket reskrim melakukan pelacakan. Kasus ini masih dalam penyelidikan termasuk menemukan motif di balik kematian korban. Sementara jasad korban kini tengah menjalani proses otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, beragam peristiwa telah terjadi sepanjang hari ini dari berbagai daerah di tanah air. Kami hadirkan sebagian di antaranya untuk Anda dalam rangkuman kabar berikut ini. Seorang anak laki-laki tewas terserempet kereta komuter lain jurusan Jakarta Bogor di perlintasan rel Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat siang. Sebelum tertabrak kereta api, korban bernama Riki ini sempat berpamitan kepada orang tuanya untuk bermain. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Noval Tara Anggara, seorang petugas kereta api, tewas tertabrak kereta api di perlintasan kilometer 120 Desa Melungun Ratu, Kecamatan Sungkai Tengah, Lampung. Jasad korban ditemukan di pinggir perlintasan kereta api dengan kondisi tubuh telah hancur. Di PT KAI, korban bekerja sebagai petugas pemeliharaan rel kereta api. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah Raicudu, Kota Bumi. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pembegalan di Jalan Pendidikan Mangun Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah korban dilumpuhkan, komplotan pelaku yang berjumlah 4 orang langsung membawa kabur sepeda motor. Warga berharap kepolisian intensif menggelar patroli di kawasan tersebut karena aksi pembegalan sering terjadi.
Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada malam hari ini. Selanjutnya Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama Nadila Saleh. Kata, saya Dari Fasal, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum, Sarung Al Samsi,